Nah Bapak Ibu, saya kebagian sedikit waktu untuk memaparkan yang mohon maaf mungkin nanti agak ini jadi kayak kuliah begitu ya, tapi ini harus disampaikan supaya dapat gambaran. Ya, next. Tentang materi sistematika. Kemarin kita sudah berdiskusi di kelompok, ada ini ya, tadi di depan sudah dipindah ke belakang. Itu yang ini istilah teorinya canvas design, pembentukan peraturan. Sebenarnya tidak hanya untuk peraturan desa. Ya, tidak hanya untuk peraturan desa. Seperti Pak Baharudin Demu kalau mau membuat peraturan daerah itu juga bisa memanfaatkan pakai alat bantu canvas desain pembentukan peraturan. Tapi tentu kalau anggota DPR nggak perlu susah-susah, punya tenaga ahli banyak gitu ya. Bisa kadang bekerja sama dengan Pak Alfian dari Fakultas Hukum, gitu. Tinggal minta tolong Pak Alfian Fakultas Hukum bisa nggak bikinkan kanvas desainnya bahkan sampai bikin rancangannya begitu ya. Nah, dari kanvas desain itu kemudian yang kemarin Bapak Ibu diskusikan, ada bulat-bulat merah kuning begitu, itu namanya kanvas desain. Jadi memberikan gambaran, kita melukis, membuat gambaran bagaimana sebenarnya peraturan desa yang kita bayangkan. Nah kemudian untuk membuat satu peraturan itu ada sistematika, karena secara aturan hukum harus seperti itu. Ya, oke. Nah ini aturan hukumnya, terus next. Kita agak cepat ya Bapak Ibu. Jadi di dalam sebuah peraturan ada beberapa muatan, penyusunan peraturan itu. Kita asumsikan kita membuat peraturan desa, ada kelompok ketentuan definisi, ketentuan utama, ketentuan pelaksanaan penegakan, ketentuan insentif, disinsentif, sanksi, kemarin juga ada didiskusikan di kanvas desain. Kemudian yang kertas Bapak Ibu tuliskan kemarin itu, kemudian ada bagaimana penyelesaian sengketa, yang kita atur bagaimana pembiayaan, penyediaan fasilitas, dan ketentuan teknis. Next, Badar. Nah, apa yang dimaksud dengan ketentuan definisi? Definisi ini memuat, ini hal-hal penting sebenarnya dalam sebuah aturan ya. Jenis tindakan yang dianggap bermasalah, kemarin kita diskusi, pihak-pihak yang berwenang, itu yang dimaksud siapa saja, didefinisikan di situ. Proses cara melakukan penilaian, itu seperti apa, kewenangan-kewenangannya, itu definisi. Jadi menjadikan satu wadah memberikan pengertian dari aturan-aturan, istilah-istilah yang di dalam peraturan desa kita susun. Oke, next. Ketentuan utama, ya ini memuat perintah, larangan, dan apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan gitu. Muatan itu sesuai dengan hasil kita tadi, merancang di kanvas desain tadi. Identifikasi aktor serta perilaku bermasalahnya. Jadi ini menjadi landasan utama, sebenarnya substansi di dalam perdes itu isinya apa? Next. Nah, ketentuan pelaksanaan atau penegakan. Nah, setelah kita merumuskan perilaku utama yang akan diubah, kemarin kita sudah merumuskan itu, akan dirumuskan dalam sebuah kalimat begitu. Bagian berikutnya adalah pelaksanaan atau penegakan. Jadi muatan utama atau perilaku yang akan kita ubah itu untuk melaksanakannya bagaimana? Jika tidak dilaksanakan bagaimana supaya memastikan itu dilaksanakan? Nah itu namanya penegakan. Jadi pihak-pihak, orang-orang, organisasi, instansi gitu ya, yang harusnya melakukan satu perilaku yang kita inginkan. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Prosedur, kriteria, nah itu diatur di dalam bagian pelaksanaan dan penegakan. Berikutnya Badar, mati dia. Ya, pelaksana utama. Nah pelaksana utama berisi apa saja? Siapa saja sih yang memiliki syarat untuk mengemban tugas pelaksanaan dari itu tadi, perilaku yang akan kita ubah. Bagaimana prosesnya, siapa yang mengangkatnya misalnya gitu ya. Ini terkait kelembagaan, kriteria, tugas, wewenang. Nah itu ada di dalam pelaksana utama. Berikutnya, tata cara pengambilan keputusan. Jadi untuk mengambil keputusan terkait dengan perilaku dan yang kita atur tadi bagaimana caranya, jenisnya bagaimana, dirumuskannya bagaimana, siapa yang harus mengambil keputusan ada di sini. Berikutnya, sengketa. Nah jika ada terjadi sengketa di dalam pelaksanaan perilaku yang kita ingin ubah tadi, bagaimana itu kemudian, siapa yang harus menyelesaikan, apakah ada prosedur tertentu, nah itu diatur di penyelesaian sengketa. Next. Terkait dengan insentif dan disinsentif serta sanksi. Nah ini di diskusi hari kemarin itu cukup banyak disuarakan. Ada narasumber kemarin yang menyampaikan aturan itu kalau nggak ada sanksinya ya sama saja tidak akan bisa dilaksanakan. Nah itu ada di bagian ini.
Termasuk sanksi itu tidak selalu hukuman ya. Kalau peraturan desa tentu tidak bisa menghukum seseorang. Yang bisa ada sanksi pidana itu paling rendah adalah perda. Perda pun hanya 6 bulan. Tidak bisa lebih dari itu. Kalau perdes tidak bisa, tapi bisa mengatur sanksi dalam bentuk lain. Gitu ya, misalnya denda atau insentif, disinsentif. Nah, itu bisa. Oke, ini balik lagi, Badar. Lanjut. Nah, kelompok ketentuan pembiayaan atau fasilitas pendukung, ini kemarin juga ada di Canvas Design. Jadi untuk satu peraturan desa itu perlu, dan satu peraturan ini menjadi penting. Untuk mengubah satu perilaku, bagaimana mengubah satu perilaku itu bagaimana kita memastikan tindakan-tindakan yang akan mengubah perilaku yang kita inginkan. Nah, fasilitasnya bagaimana misalnya? Oh, banyak masyarakat yang tidak paham karena kebetulan program kami adalah mengembangkan, tadi disinggung juga oleh Pak Bahar, tambak ramah lingkungan atau tambak silvofishery yang itu mampu nggak meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya gitu. Oh, masyarakat nggak paham nih, selama ini yang sudah pernah menerapkan tapi gagal misalnya begitu. Bagaimana model yang ditawarkan lagi oleh tim Unmul ini, apakah berbeda ataukah seperti apa cara untuk mengatasi kegagalan mungkin yang kemarin pernah dilakukan. Nah, itu kaitannya dengan fasilitas. Berarti kalau gitu perlu ada peningkatan sumber daya manusianya. Nah, itu fasilitas pendukung. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian perlu ada pengembangan bantuan-bantuan bagi masyarakat. Nah, itu fasilitas pendukung. Termasuk misalnya tidak selalu dari daerah ya. Kalau misalnya anggaran dana desa memungkinkan nggak ada satu kegiatan atau fasilitasi terkait bagaimana mengubah perilaku yang kita inginkan tadi. Nah, itu termasuk di dalam bagian fasilitas pendukung. Nah, termasuk pembiayaan juga. Jadi siapa yang harus menyediakan pembiayaan, dari mana pembiayaan tersebut. Biasanya itu kalau sumbernya biasanya ditulis dengan bisa anggaran dana desa dan dana dari pihak lain yang tidak mengikat. Begitu biasanya bunyinya seperti itu. Nah, kelompok ketentuan teknis. Kelompok ketentuan teknis ini berisikan ketentuan-ketentuan tentang peralihan dan penutup. Jadi ini teknis biasa ada di peraturan perundang-undangan. Oke, berikutnya masih ada. Nah, ini di akhir ketentuan penutup merupakan kumpulan ketentuan dapat berupa kapan aturan itu akan berlaku efektif, kemudian ada enggak penyesuaian terkait dengan peraturan-peraturan ini, kemudian ada enggak tenggat waktu misalnya begitu. Itu biasanya ditentukan di bagian penutup. Ya, berikutnya. Jadi secara formal sistematika peraturan itu ada judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran. Seperti itu. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Kenapa harus seperti ini? Karena peraturan perundang-undangannya ngomong begitu. Ya, jadi harus mengikuti. Selanjutnya. Habis ya? Oke. Nah, kembali ke slide terakhir tadi, Badar. Ya, jadi kerangka formal sistematika peraturan itu seperti ini. Dan kami dari Fakultas Hukum berkomitmen untuk bersama-sama Bapak Ibu bagaimana mencoba merumuskan sesuai semaksimal mungkin bisa memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Tentu tujuannya seperti yang Bapak Ibu tulis di dalam Canvas Design kemarin, mencapai tujuan yang kita inginkan, merubah perilaku seperti yang diharapkan. Saya kira begitu Bu Rahma. Mohon maaf ya tadi ini agak cepat-cepat. Kalau di Fakultas Hukum ini bisa berapa kali pertemuan Pak? Ya, jadi agak cepat-cepat. Jadi kalau waduh saya nggak ngerti sama sekali jangan khawatir. Ini kalau di Fakultas Hukum butuh waktu beberapa kali pertemuan mahasiswa baru nyambung. Itu pun pakai praktek ya Bapak Ibu, berapa kali praktek. Jadi kalau nggak ngerti waduh kok nggak apa-apa. Tapi memang kewajibannya kami harus menampilkan ini gitu. Betul. Supaya dikenali. Dan tenang ada Pak Alfian nanti yang akan menjelaskan. Ya. Pengajar khusus perancangan undang-undang. Jadi Bu, ini intinya harus ada di perdes nanti yang kita buat Bu ya. Betul. Jadi nanti secara umum ini gambarannya ada judul, ada pembukaan, ada batang tubuh, penutup dan seterusnya. Nah, makanya saya bilang kemarin kan ibu-ibu ini sudah menjadi calon sarjana hukum nih kalau kita. Iya, betul Bang. Bapak-bapak ibu sudah bisa jadi calon sarjana hukum karena perdesnya moto kita kemarin dari kita, oleh kita dan untuk kita. Begitu. Terima kasih Bu Haris. Nanti terima kasih. Pada saat sesi simulasi kita juga bisa banyak tanya dengan Bu Haris.